Na'udzubillahi min dzalik. Sebisa mungkin ya kalau zikir, kalau ingat kepada Allah dalam ibadah ya sungguh-sungguh ya. Jadi begitu juga dengan sholat. Kalau memang sudah mendengarkan kalimat sholat atau azan gitu ya langsung bersegera mungkin, karena panggilan sholat adalah panggilan kita untuk menghadap kepada Allah. Nah, jangan disepelekan. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian wa'adhamul khotoya lisanil kadhub. Jadi sejelek-jeleknya kesalahan atau lebih besarnya sebuah kesalahan adalah di mana lisan kita yang berdusta, di mana mulut kita yang berkata-kata tapi kalimah yang kita ucapkan adalah sebuah kebohongan. Karena kalau yang kita sampaikan adalah sesuatu yang keliru, yang salah, kemudian orang percaya, nah ini akan menjadi suudzon bagi orang-orang yang mendengarnya. Kita orang iman, kita orang Islam yang paham dengan sebuah peringatan dan dalil, berupayalah untuk jujur dan untuk tabayun terlebih dahulu. Jangan langsung asal share. Kalau ternyata yang kita share adalah sebuah kebohongan atau sebuah fitnah, itu akan menjadi dosa untuk kita. Maka lebih besarnya sebuah kesalahan adalah di mana lisan kita mengatakan sesuatu yang bernilai sebuah kebohongan. Ini na'udzubillahi min dzalik. Dilanjutkan di dalam khutbahnya, wa khairul ghina ghinan nafsi. Sebaik-baiknya sebuah kekayaan adalah hati yang kaya dengan keimanan, kaya dengan dirinya merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Jadi tidak iri, tidak dengki, tidak merasa rupak hatinya, tidak merasa selalu kurang dengan apa yang dia miliki. Ya kalau begitu terus ya selamanya tidak akan merasa tenang hidupnya. Maka Nabi mengingatkan sebaik-baiknya sebuah kekayaan adalah di mana hati kita merasa apa yang kita miliki ini yang paling terbaik. Jangan dibandingkan dengan orang lain. Bahkan Nabi mengingatkan, lihatlah yang di bawah kita. Makanya hati kita yang mampu untuk merasa kaya itu jauh lebih baik daripada kita yang selalu merasa gerangsang, kurang terus, atau tidak ada syukurnya kepada Allah. Para kaum muslimin muslimah, maka sebaik-baiknya sebuah kekayaan ialah apabila hati kita merasa cukup dengan apa yang kita telah terima, merasa bangga dan selalu melihat apa yang ada di bawah kita, sehingga kita tenang. Kemudian wa khairuz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Ya, atau kalau kita menghadap kepada Allah nanti setelah kita husnul khotimah, ya yang kita bawa ya ketakwaan itu. Apa sih ketakwaan itu? Ketakwaan yang paling mudah kita pahami adalah hasil dari sebuah pengamalan, di mana setelah kita beramal sekian lama, hati kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian warasul hikmah makhafatullah. Sebaik-baiknya sebuah ilmu yang bermanfaat adalah di mana kita bisa takut kepada Allah. Segala sesuatu yang sudah kita pelajari, kemudian kita amalkan, dan itu bisa memberikan manfaat untuk kita. Nah, sebaik-baiknya ilmu yang bermanfaat adalah di mana ilmu itu mampu membuat kita takut terhadap ancamannya Allah dan menghindari apa yang Allah larangkan dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Selama kita mampu, selama kita sehat, selama kita bisa, ya berusaha. Kemudian wa khairu ma waqara fil qulub al yakin. Sebaik-baiknya sesuatu yang tetap di dalam hati ialah sebuah keyakinan, sebuah ketetapan yang baik, yang terbaik, yang ditetapkan di dalam hati ialah sebuah keyakinan yang mantap, yang tidak tergoyahkan. Itu adalah sebaik-baiknya ketetapan dalam hati kita. Kalau misalkan kita cinta kepada seseorang, atau kemudian kita bisa langgeng mencintainya, menjadi istrinya sampai di lansia kita mencintai kepadanya, ya itu baik. Tapi lebih baik lagi adalah di mana seseorang mampu untuk memiliki keyakinan di dalam menetapi hidayah, dalam menetapi kebenaran itu berdasarkan dengan kitabillah wa sunnati Nabi. Jadi keyakinan yang betul, keyakinan yang lurus, yang berdasarkan petunjuknya Allah. Menjalani ibadah kok ragu-ragu, kita termasuk kalangan orang-orang munafik.
Kemudian wal irtabu minal kufri wan niyahatu min amal jahiliyah. Apabila kita memiliki sifat ragu di dalam hati, itu merupakan cabang dari kekufuran, di mana tidak meyakini terhadap perintahnya Allah itu ya ragu-ragu, dan hal seperti ini merupakan cabang dari kemunafikan, ragu-ragu terhadap perintahnya Allah. Kemudian berikutnya dalam khutbah, wan niyahatu min amali jahiliyah. Seseorang yang apabila dia mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan almarhum atau almarhumah, kemudian ada keluarga kita yang meninggal dan kita menangis, meraung-raung, berteriak-teriak sampai histeris dan mencakar-cakar terhadap badannya, itu adalah sebuah perbuatan dari kalangan umat jahiliyah. Jadi jangan sampai kita yang sudah yakin terhadap qadar, takdir, kehidupan dan kematian itu sebenarnya sudah ada, kemudian mengerjakan hal yang demikian. Kenapa? Karena itu amalan jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu tidak mendapatkan pengetahuan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika dia melakukan tangisan, meraung-raung, mencakar-cakar badannya, ya si orang tersebut melakukan itu karena emang nggak tahu ilmunya, nggak tahu. Kalangan orang-orang yang bodoh lah. Kalau orang yang tahu ilmunya, yang sudah mendapatkan nasihat dari ulamanya, kalau zaman dahulu ya dinasihati oleh nabinya, tentunya tidak akan mengerjakan hal itu. Kenapa? Karena itu gaweane wong yang bodoh gitu loh. Pekerjaannya orang-orang umat jahiliyah, jangan dikerjakan. Setelah Islam, setelah mengetahui ilmu, ya laksanakan yang paling terbaik. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya dilanjutkan wal gululu min jusai jahannam. Dan al-gulul wal kanzu kayun minan nar. Kemudian bahwa dilanjutkan khutbah Nabi ialah hasil curian itu termasuk dari batunya neraka jahanam. Apabila kita mencuri atau barangnya orang iman, mencuri dari hartanya saudara kita yang muslim, itu sama saja kita mencuri yang nantinya di akhirat akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Jadi ya janganlah mendapatkan harta dari hasil curian. Kenapa? Karena semua kepemilikan orang iman, semua kepemilikan orang muslim itu haram. Tidak hanya hal-hal yang bisa dibawa yang berkaitan dengan harta benda, dirinya, kemudian keluarganya, darahnya, hartanya itu haram untuk orang iman yang lain, kecuali family ketika diberi ya halal. Nah kalau tidak ada hubungan sedemikian rupa kemudian ngambil barangnya walaupun hanya barang yang kecil, itu akan menjadi kayu bakar dari neraka jahanam. Jadi ya sangat antisipasi dan dijauhi. Kemudian wal kanzu kayyun minan nar, bahwa seseorang yang menumpuk-numpuk harta simpanan dan tidak dizakati itu akan menjadi besi panas yang akan dicoskan ke jasadnya pemiliknya. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis menyebutkan ketika seseorang menyimpan harta sampai banyak kemudian tidak dizakati, maka akan diwujudkan sebuah tusukan besi dan akan dibakar atau sehingga panas dan dicoskan kepadanya. Bahkan ada riwayat lain bahwa ketika dia tidak mau berzakat, harta yang dia miliki akan berubah menjadi ular botak yang besar yang akan menggigit terhadap pemiliknya, mengatakan bahwa anak akan suka, aku simpananmu yang engkau tidak zakati selama di dunia. Para kaum muslimin dan muslimah, jadi ya cukup memberikan peringatan untuk kita bahwa harta ini adalah hartanya Allah, dizakati adalah kewajiban kita. Wasyi'ru mim mazamiri iblis, bahwa lagu-lagu itu termasuk serulingnya iblis. Para kaum muslimin dan muslimah, kalau lagu-lagu ini berisikan sesuatu yang menentang terhadap Allah,
sesuatu yang membuat kita syirik kepada Allah, maka berarti itu adalah sesuatu yang seperti ajakan iblis gitu loh. Seperti ajakan untuk mendapatkan dosa. Kenapa? Karena ketika lagunya ini adalah lagu-lagu yang ngayal dan kita terbawa sampai nggak ingat kepada Allah. Nah ini berarti lagunya itu mampu untuk memalingkan kita dari ibadah. Dan ini tidak baik, karena seruling itu kan indah sekali. Para kaum muslimin muslimah, kemudian kita lanjutkan. Wal khamru jima'ul ism, bahwa arak itu adalah kumpulan dari berbagai jenis dosa. Yudhibul akli, bahwa khamr, segala sesuatu yang menghilangkan, yang membuat akal sehat kita itu, kesadaran kita tidak ada, berarti itu adalah arak. Dan itu sesuatu yang Allah haramkan dalam agama Islam kita, di dalam muslim. Para kaum muslimin dan muslimah, berikutnya adalah wan nisa'u hibalatus syaiton wasibabu syu'batun minal junun. Perempuan adalah jaring-jaringnya syaitan. Artinya bahwa ketika wanita-wanita yang tidak menjaga auratnya, tidak menjaga kehormatannya, ini dia dijadikan sebagai alat untuk menggoda keimanan laki-laki, maka itu paling termudah di antara godaan-godaan yang lain. Jaring itu adalah sebuah perangkap atau jebakan. Maka ketika para wanita ini atau dibisikkan oleh syaitan, oleh jin untuk mempengaruhi kepada pemikiran laki-laki, atau tentunya sangat tertarik dengan lawan jenis, nah ini paling mudah untuk menggodanya, untuk menangkapnya. Karena dalam setiap hari jin itu diutus, atau para kerajaan jin itu dia mengutus kepada anggota-anggotanya. Untuk apa? Keadaan ini dinilai oleh Raja Iblis. Bahkan ketika laporan dia diberikan peringkat-peringkat. Yang paling tinggi nilai peringkatnya adalah ketika seorang suami dan istri bisa bercerai. Itu adalah peringkat tertingginya dari sebuah godaan iblis, syaitan. Para kaum muslimin muslimah, selain wanita adalah jaring-jaringnya syaitan, pemuda adalah cabang dari kegilaan. Jika para pemuda-pemuda tidak mempunyai dasar dalam beribadah, kemudian tidak punya pendidikan agama yang baik, atau tidak punya dasar-dasar, nantinya menjalani ibadah akan sembrono.